selanjutnya adalah ini yang terpenting saudara-saudara sekalian yang harus Anda pahami sebagai calon-calon ekonom, ya, bahwa sekalipun Anda misalnya sebagai calon ekonom, tapi tentu juga ada seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, maka tentu ada suatu standar-standar atau ada syarat untuk dapat dikategorikan bahwa syarat perjanjian tersebut dapat dikategorikan sah jika memenuhi syarat-syarat misalnya. Nah, kita lihat. Nah, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di KUHP Perdata itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu di pasal 1320, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila terdapat 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah adanya kesepakatan. Jadi perjanjian itu akan kita dapat katakan sebagai suatu perjanjian yang sah kalau kemudian para pihak ada suatu kesepakatan. Ada kesepakatan para pihak. Itu kalau Anda merasa pernah mendapatkan perjanjian tapi ternyata atau ditandatangani para pihak tanpa kemudian Anda merasa dan Anda memang tidak pernah melakukan suatu kesepakatan dengan orang tersebut, maka perjanjian tersebut itu batal demi hukum. Otomatis batal. Nah, selanjutnya bahwa semua pihak menyetujui. Pihak ini tadi ada 1, 2, 3 menyetujui atau sepakat mengenai materi yang diperjanjikan. Jadi tadi yang pertama adalah sah perjanjian itu ketika ada kesepakatan. Bagaimana dong? Kita sepakat nggak hari ini untuk kita transaksi ekspor impor? Katakanlah seperti itu. Ya, kita sepakat. Bagaimana pihak pertama, pihak kedua, oke sepakat. Ya, oke sepakat. Nah, selanjutnya itu berarti lolos untuk syarat pertama. Ingat masih ada syarat selanjutnya menghadang. Yang pertama, yang kedua adalah bahwa semua pihak menyetujui sepakat mengenai materi yang diperjanjikan. Materi yang dimaksud itu adalah isinya, isi yang diperjanjikan. Materi itu seperti ini ya. Nah, isinya. Jadi isinya ini ya, isi dalam itu materinya itu harus Anda kemudian diperjanjikan apa isinya di dalam. Itu yang diperjanjikan, itu disepakati. Dalam hal ini tidak terdapat unsur paksa, intimidasi dan atau penipuan. Jadi makanya untuk sebagai bahan antisipasi para pihak yang melakukan perjanjian, makanya harus lihat bahwa apakah di dalam di sini tidak ada unsur paksaan. Bagaimana maksudnya daripada unsur paksaan itu? Bahwa ada pihak satu atau pihak dua itu kemudian kelihatannya agak lebih tidak imbang gitu. Pihak satu misalnya terlalu mewajibkan untuk melakukan sesuatu, ternyata pihak kedua tidak memberikan kata-kata wajib, keharusan misalnya. Itu yang maksudnya dihindari unsur paksaan itu, jangan ada unsur paksaan. Nah, kemudian apa yang lain itu adalah intimidasi. Nah, intimidasi maksudnya itu adalah tentu bersifat intimidasi yang bukan lagi memaksakan tapi mencoba untuk kemudian melakukan suatu tindakan mempresur pihak lain untuk kemudian melakukan perjanjian itu. Saudara-saudara sekalian, terkadang kita coba kalau Anda lihat film sinetron ya. Anda biasa kita melihat film sinetron, ada suatu orang yang sakit, yang satunya sembuh, yang satunya mau perjanjian, kemudian karena sakit dipaksakanlah dia itu untuk sakit untuk menandatangani. Nah, sehingga ditandatangani lah itu bersifat yang namanya adalah adanya intimidasi. Nah, terus kemudian perjanjian itu ketika kemudian teror dan kemudian dimaksudkan intimidasi itu bahwa harusnya kita belum siap untuk tanda tangani, ternyata dipaksakan untuk harus menandatangani misalnya suatu dokumen perjanjian tersebut. Nah, itu maksudnya, itu maksud daripada makna daripada intimidasi yang dipahami dalam syarat-syarat dari perjanjian itu. Yang selanjutnya adalah adanya penipuan ataupun penipuan. Jadi bahwa di dalam hal
apa namanya, di dalam hal perjanjian syarat sahnya itu adalah tidak ada unsur di dalam perjanjian itu adanya unsur-unsur yang mana satu pihak menipu atau lahirnya itu menipu pihak lain. Selanjutnya adalah bahwa kecakapan dalam para pihak untuk membuat perjanjian. Kata kecakapan dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum. Ingat, syarat perjanjiannya adalah ketika dewasa. Seperti kalau saya kira seperti Umu, seperti Aini, seperti Rika ini ya sudah dewasa lah untuk melahirkan suatu hukum atau melahirkan suatu perjanjian. Ukuran dewasa sesuai dengan KUH Perdata adalah telah berusia 21 tahun. Kecuali kalau Anda belum berusia 20 tahun, ya mungkin saja itu masih bisa didiskusikan lebih jauh terkait dengan kriteria atau syarat sahnya suatu perjanjian. Yang kedua adalah sudah atau pernah menikah. Nah, walaupun Anda memang tidak pernah, belum cukup usia Anda 21 tahun, tapi sudah pernah menikah. Kalau Anda bertanya, Pak, berapa kali menikah, Pak, baru bisa memenuhi syarat? Ya terserah, menikah saja, yang pasti satu kali itu sudah memenuhi unsur. Sudah tahu stabil dan bukan orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu. Artinya bahwa memang untuk dia melakukan perjanjian itu boleh, tidak dilarang undang-undang. Undang-undang tidak melarangnya untuk melakukan perjanjian. Berarti itu adalah syarat sah. Kemudian ada suatu hal tertentu bahwa objek yang diperjanjikan dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh pihak. Yang terpenting saudara-saudara sekalian bahwa dalam kecakapan yang dimaksud ini bahwa buatlah suatu perjanjian akan sah jadinya jika di dalam klausa-klausa materi perjanjian tersebut itu adalah memang para pihak bersepakat dan mampu untuk melaksanakan. Misalnya Anda katakan misalnya Anda melakukan perjanjian bahwa saya pasti dalam 2 hari itu bisa saya pindahkan itu gunung dengan menggunakan eskavator. Itu hati-hati. Dan terkadang juga kita menemukan seperti saya melihat adanya suatu perjanjian dalam bisnis multi level juga mungkin ya namanya seperti itu. Kadang kita dipaksakan untuk bahwa 1 bulan itu sekian loh yang harus kita kasih laku. Sekian yang harus kita laku, yang harus laku produknya. Itu bagi saya kalau memang seperti keadaannya, maka bisa saja ditafsirkan sebagai suatu produk suatu perjanjian yang sifatnya dilaksanakan sifatnya memaksa, artinya tidak mampu dilakukan. Nah, olehnya itu sebelum melahirkan suatu perjanjian itu, penandatanganan perjanjian, maka seharusnya memang kedua belah pihak harus duduk bersama untuk bagaimana cara melihat secara seksama dokumen yang harus ditandatangani dan bagaimana secara prediksi apakah mampu dilaksanakan atau tidak. Tentu juga aspek usia yang harus menjadi pertimbangan. Yang terakhir saudara-saudara sekalian adalah ada suatu sebab yang halal. Apa maksudnya sebab sesuatu yang halal? Ya, yang diperjanjikan itu adalah tentu bukan sesuatu yang haram gitu. Artinya boleh dilakukan, bukan yang dilarang dilakukan. Kalau misalnya seperti apa contohnya? Ada suatu sebab yang halal. Ya jangan memperjanjikan jual beli narkoba. Jangan Anda melakukan jual beli narkoba. Jangan Anda melakukan misalnya jual beli satwa, binatang satwa yang dilindungi, Anda jual beli. Jangan kemudian Anda melakukan suatu jual beli yang intinya jual beli itu dilarang undang-undang atau dilarang oleh, termasuk juga kaidah-kaidah sosial itu yang harus dilarang dan itu tidak bisa diperjanjikan. Jangan sampai kemudian Anda melakukan transaksi narkoba, itu tentu tidak berarti otomatis perjanjian itu batal. Nah, kemudian saudara-saudara kalian, yang terakhir saya ingin sampaikan kepada Anda semua adalah macam-macam perjanjian. Silakan dicatat terkait dengan macam-macam perjanjian ini, saudara-saudara sekalian. Ada yang pertama yang disebut dengan perjanjian yang perjanjian jual beli, Kemudian perjanjian tukar menukar, ada namanya perjanjian tukar menukar, ada perjanjian persekutuan, kemudian perkumpulan, ada perjanjian hibah,
kemudian penitipan barang, ada kan perjanjian, ada biasa titip barang, Pak saya mau titip barang dong sama saya misalnya. Nah, itu merupakan perjanjian, ada perjanjian pinjam meminjam. Ya, saya yakin itu pasti ada di bank maupun di lembaga-lembaga yang kreditur, itu pasti ada sifatnya pinjam peminjam, dan ada klausa juga yang ditandatangani. Perjanjian untung-untungan, ya istilahnya yang tren hari ini kan seperti apa ya, investasi valuta asing, apakah nama itu kemudian merupakan suatu bentuk perjanjian untung-untungannya. Kalau untung ya kita bagi rata, kalau untuk rugi ya kita tidak bagi rata gitu, rugi bersama dan untung bersama. Perjanjian kredit ya tentu juga itu juga ada bentuk-bentuk perjanjian. Pembayaran konsumen, pembiayaan konsumen itu juga merupakan suatu macam-macam perjanjian. Dan kartu kredit, saya kira saudara-saudara sekalian, saya termasuk juga adalah penikmat dan penderita daripada kartu kredit itu. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada kartu kredit, sudah hapus, sudah selesai semua. Kemudian keagenan, kemudian sewa guna usaha, leasing, anjak piutang, factory agreement. Kemudian yang terakhir adalah modal ventura. Nah, terhadap macam-macam perjanjian yang saya sebutkan ini di atas dari 17 item, yang pertama saya mau katakan bahwa kita harus tetap kembali perjanjian itu dapat dikatakan berlaku atau perjanjian itu tidak batal jika memenuhi syarat sahnya perjanjian. Ini di atas 4 poin. Harus memenuhi 4 syarat ini untuk dikatakan sahnya perjanjian. Kalau tidak memenuhi ini, maka tentu batal perjanjian tersebut. Jadi saya ulangi bahwa dari 17 item ini, itu jika semua itu dianggap benar ketika kemudian adalah mengikuti syarat-syarat perjanjian daripada perjanjian daripada memenuhi syarat-syarat perjanjian. Yang kedua adalah kemudian tentu yang kita lihat bahwa ini merupakan suatu model di mana 17 item yang saya ungkapkan, akan tetapi perlu Anda ketahui bahwa di dalam perkembangan masyarakat hari ini, di dalam perkembangan masyarakat dan berbagai khasana dan kekayaan kultur masyarakat kita yang ada di Indonesia, maka dari 17 item itu dapat saja bertambah lagi, ya, bertambah lagi bentuk-bentuk atau macam-macam perjanjian yang lain di masyarakat. Misalnya, kalau misalnya di kampung Bugis kita melihat adanya perjanjian sewa menyewa yang disebut dengan tanah, garapan kebun. Nah, pertanyaannya kemudian adalah dia masuk di kategori apa? Dia masuk di kategori perjanjian apa? Nah, idealnya dalam perjanjian garapan tanah itu, kalau dalam perspektif hukum, nah tentu idealnya itu dimasukkan di dalam dimasukkan di dalam catatan, catatan yang di mana kedua pihak itu miliki atau pegangi. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira seperti itu yang saya bisa sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Untuk itu saya akhiri pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.